أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. Akhwatal iman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian mendapatkan takwa. Di dalam ayat yang mulia ini, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan suatu syariat kepada kita, suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang mukmin agar dia mendapatkan ketakwaan. Maka dengan dia menjalankan syariat tersebutlah dia akan dapat menggapai ketakwaan, yaitu ibadah puasa. Di dalam riwayat yang lain, dalam satu riwayat Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, raghima anf man adrakahu Ramadan falam yughfar lahu. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, kerugian dan celaka bagi seseorang yang dia bersua dengan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat dan hadis ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berarti seseorang untuk mendapatkan ketakwaan dia harus menjalankan syariat Allah, dan di antara syariat Allah yaitu puasa pada bulan Ramadan. Maka satu kerugianlah seseorang yang tidak mendapatkan takwa tersebut, yang tidak mendapatkan ampunan buah dari ibadah puasa yang dia jalankan ketika dia bersua dengan Ramadan. Ketika Ramadan datang dan pergi begitu saja tanpa memberikan bekas pada dirinya. Maka sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, hendaknya seorang mukmin di dalam bulan Ramadan ini mempergunakan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuknya, yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya, agar bagaimana dia mendapatkan hasil dan buah dari ibadah yang dia lakukan selama Ramadan tersebut. Bagaimana dia mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia menjalankan ibadah dan ketakwaan di dalam bulan Ramadan tersebut. Apakah siyam pada siang harinya ataupun qiyam pada bulan Ramadan. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, agar Ramadan yang dilalui oleh seseorang tidak sia-sia, hendaklah dia menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah-ibadah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala gariskan pada siang hari bulan Ramadan ataupun pada malamnya, mulai dari siyam, berpuasa, ataupun qiyam, melakukan salat, melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti qiraatul Quran dan yang lainnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana seorang agar Ramadannya tidak sia-sia, maka hendaklah dia menggapai ketakwaan dengan menjalankan ibadah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika seorang menjalankan ibadahnya tersebut, bagaimana ibadah yang dia lakukan ini akan mengantarkan dia kepada titik takwa, hendaklah seorang mukmin memahami dan mempelajari apa hakikat takwa yang sebenarnya. Para ulama telah menjelaskan apa arti dan pengertian daripada takwa itu sendiri. Di antaranya Talq Ibn Habib telah menjelaskan apa yang dikatakan di dalam definisi takwa. Maka beliau mengatakan bahwasanya takwa adalah fi'lu ma amarahullah
melakukan, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ala hudam minallah, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja'a thawabillah, dan menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya adalah untuk mengharap pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan puasa, seperti di dalam bulan Ramadan ini Allah syariatkan salat tarawih, maka bagaimana puasa dan salat tarawihnya tersebut, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bisa mengantarkan dia kepada takwa. Haruslah dia perhatikan bagian-bagian dari takwa seperti yang dijelaskan oleh para ulama, di mana dikatakan oleh Talib ibn Habib, ketakwaan itu adalah fi'lu ma amarahullah, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan ini adalah pilar yang pertama. Dan yang kedua, ala hudam minallah, apa yang dia jalankan tersebut dari apa yang diperintahkan oleh Allah mestilah sesuai dengan petunjuk Allah. Bagaimana caranya, seperti apa dia menjalankannya, bagaimana kaifiyat dan tata cara yang telah dicontohkan, maka mesti dia perhatikan. Karena yang namanya takwa bukan hanya sekedar menjalankan apa yang diperintahkan, tapi haruslah menjalankan apa yang diperintahkan tersebut sesuai dengan tata cara yang telah ditunjukkan, sesuai dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pilar yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adalah raja'at thawabillah. Ketika dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunaikannya sesuai dengan tata cara yang telah ditunjukkan, maka hendaklah dia menjalankan itu karena satu tujuan, yaitu tujuan untuk mengharap pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan dia menjalankan ibadah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, dengan tuntunan dan tata cara yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan dan syariatkan, dan dia melakukan itu tidak lain dan tidak bukan hanya mengharap ridha dan pahala dari Allah, barulah ibadah yang dia jalankan tersebut akan mengantarkan dia kepada ketakwaan. Maka ketika seorang menjalankan suatu hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan di dalam bulan Ramadan ini, dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan, namun mungkin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia melakukannya tidak sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi, atau ketika dia menjalankan itu untuk mengharapkan sesuatu yang lain, apakah status sosial di tengah-tengah masyarakat, ataukah dia mengharapkan pujian dari orang lain, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang dia lakukan itu akan sia-sia. Ibadah yang akan dia lakukan itu tidak akan mengantarkan dia kepada titik takwa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala harapkan. Maka ketika seseorang menginginkan buah yang baik dari ibadah dia di bulan Ramadan ini, maka gapailah itu dengan ketakwaan, jalankan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, tunaikan seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lakukan itu untuk mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, barulah ibadah yang kita kerjakan tersebut akan mengantarkan kita kepada ketakwaan, dan dengan itu Ramadan kita tidak akan sia-sia. Langkahnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita membuka hati dan mata kita untuk mempelajari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Kemudian marilah kita kembali mengulas apa yang telah ditunjukkan dan telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kemudian hilangkanlah noda-noda yang akan dapat mengotori keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan marilah kita ikhlaskan niat kita melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan itu semuanya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dapatlah kita memberikan arti yang indah di dalam Ramadan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.